Jadi malam ini teman-teman saya hanya ingin berbagi tips mancing ikan yang baik dan benar, itu menurut saya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai bagiin bagaimana caranya memancing ikan yang baik dan benar menurut pengalaman saya ya. Jadi kita langsung kita cicipin. Yang pertama yang perlu kita persiapin adalah umpan. Umpan biasanya yang kita pakai itu banyak teman-teman. Ada cacing, biasanya ada ulat timun saya pakai. Di sini masih banyak teman-teman. Jadi ketika orang panen timun, kita dapat mencari ulat timun di sana ya. Nanti sekali saya bakalan tunjukin kepada teman bagaimana sih bentuknya ulat timun itu. Kemudian yang ketiga saya pakai umpan cacing teman-teman ya. Dalam memancing ikan biasanya di alam liar saya menggunakan umpan cacing ya. Umpan biasanya kita tidak menaruh umpan di sembarang tempat gitu ya. Kenapa teman-teman? Kalau kita taruh di kantong plastik dia cepat membusuk, karena itu beda sekali tempat umpannya teman-teman ya. Jadi saya biasanya pakai tempat umpan mancing ikan seperti ini teman-teman. Boleh teman-teman menggunakan kotak-kotak lain, tapi biasanya saya menggunakan kotak bekas-bekas minyak rambut seperti ini ya. Kenapa teman-teman? Karena umpannya awet. Kalau tidak percaya teman-teman lihat aja sendiri. Ini saya sudah mancing dalam waktu 3 hari, tapi umpannya masih bagus ya. Ini teman-teman, kalau nggak percaya lihat aja. Nih, ini masih bergerak-gerak ya teman-teman ya. Jadi menandakan tempat umpan yang saya pakai itu benar-benar tepat teman-teman. Kenapa saya tidak mau pakai kantong plastik? Karena kantong plastik itu teman-teman biasanya dia tidak bagus untuk tempat umpan karena dia cepat busuk. Satu lagi tipsnya, jangan pernah mencampur potongan cacing yang sudah kita potong kepalanya. Itu nggak akan bakalan sampai 1 hari, cacingnya bakalan busuk kalau kita campur dengan cacing-cacing yang lain atau umpan yang lain. Kedua, peralatan pancing teman-teman. Untuk peralatan pancing ya, biasanya saya menggunakan joran pancing yang seperti ini. Kenapa saya menggunakan joran pancing seperti ini? Ini pancing ulur, bukan pancing ulur ya teman-teman. Jadi pancingnya pancing gulung. Jadi ini lebih tepat untuk dibawa, lebih simpel daripada kita memakai pancing bambu. Karena pancing bambu kita terlalu repot, apalagi di tempat spot yang sempit atau jurang, itu tidak praktis lah teman-teman ya. Kita memakai joran bambu ya. Ini saya beli di toko pancing, paling murah harganya 30 ribuan teman-teman ya. Kemudian ketika kita mancing spot jurang ya, pancing seperti ini memang butuh, sekali lagi memang butuh seperti ini dimanapun ya. Kalau untuk mancing jurang dan mancing di tempat-tempat sempit memang ini perlu dibutuhkan. Selain yang pancing seperti itu, mungkin yang pancing kecil bisa juga dipakai sih, tapi lebih simpelnya pancing ini. Kemudian untuk alat pancing yang lain, kita pakai senar yang seperti ini ya. Ini murah, harganya paling berapa satu gulungnya ya. Jangan pernah pakai senar besar karena tidak cocok untuk pancing. Tergantung juga sih ikannya, tapi kalau ikannya besar ya biasanya kita pakai senar yang juga besar ya. Kemudian pelampung, saya biasanya pakai pelampung yang seperti ini aja teman-teman ya. Jadi saya cari gabus-gabus yang ada di lingkungan tempat saya mancing. Jadi saya bentuk seperti ini. Kenapa? Ininya saya bolongin, dan ininya saya belah. Jadi dia seperti ini teman-teman. Nih, ya. Jadi kita modif. Ya, biasanya pakai silet sih gitu. Jadi kenapa saya pakai seperti itu? Karena lebih kuat dan saya nggak biasa pakai pelampung yang seperti ini teman-teman. Ya, apa ya? Bukan
bukan apa sih, cuman saya tidak terbiasa ya. Ini mata pancing nomor 5, ini mata pancing nomor 3. Kenapa saya beda-bedain belinya seperti ini? Karena nomor 3 ini menurut saya lebih cocok untuk mancing wader yang mulutnya kecil, ikan wader ya teman-teman ya. Kalau nomor 5 ini biasanya saya pakai untuk mancing ikan umum kayak ikan nila, ikan cana dan sebagainya. Ya teman-teman, satu lagi pelampung. Kalau kita mancing malam, kita siapkan yang namanya starlight ya. Ini khusus pelampung ketika kita mancing malam hari. Jadi kalau kita pakai pelampung kayak gini, dia malam hari udah nggak kelihatan lagi teman-teman ya. Satu lagi yang perlu kita persiapin dalam memancing kalau sampai malam itu alat penerangan teman-teman, kayak senter, baterai, itu perlu dipersiapin semua. Spot mancing ikan teman-teman ya. Spot mancing ikan itu sangat berpengaruh bagi kita. Biasanya saya mencari spot itu teman-teman ya, ketika saya pasang dalam jangka waktu berapa lah, paling lama setengah jam teman-teman. Kalau tidak ada ikannya, saya bakalan pindah ke spot lain. Kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya setengah jam tidak dimakan, berarti di sana tidak ada ikannya. Dan jika kita bertahan, yang ngabisin waktu aja menurut saya ya. Jadi kita perlu pindah spot ya, biar lebih menghemat waktu, lebih banyak spot yang kita kunjungin, dan lebih banyak waktu yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Mungkin teman-teman untuk dalam memancing ikan, cara pasang umpannya beda ya, tidak masalah sih. Kalau menurut saya sama aja, mancing belut, memancing ikan ya, cara pasang umpannya sama dan tidak ada jauh perbedaannya. Kalau teman-teman belum paham bagaimana cara pasang umpannya, teman-teman boleh lihat di video saya sebelumnya bagaimana cara pasang umpan. Kemudian cara tarik pancing teman-teman ya, cara kita menarik pancing ya ketika dimakan oleh ikan. Biasanya ikan ya, ini ibaratnya saja ya, ini misalnya ada mata pancingnya sama kailnya di bawah gitu. Jadi ketika ikannya menarik seperti ini, itu jangan dulu ditarik. Kenapa? Karena dia belum makan benar. Itu pengalaman saya teman-teman. Kalau tidak mau monces itu tidak dapat ya. Jadi saya bakalan narik pancing saya ketika gabusnya benar-benar tenggelam gitu, seperti ini, tek, nah baru saya tarik teman-teman. Kalau dia tarik kayak gini, saya biasanya nggak narik dulu. Itu tandanya kalau nggak ikan kecil ya paling ya belum terlalu dimakan. Oke teman-teman, saya pikir cukup sekian tips yang saya bagikan menurut pengalaman saya teman-teman. Silakan teman-teman ambil apa yang penting dari video yang sudah saya sampaikan, dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan sepenuhnya mungkin berbeda dari pemikiran teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman menurut pengalaman saya, dan mohon maaf jika banyak kekurangan, dan terima kasih. Salam sukses selalu dan salam satu hobi. Jadi kita langsung kita cicipin. Supaya